بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وها هنا وقفة لبيان أنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه، ويتناولها اسمه جل وعلا الهادي. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hadi, Sang Maha Pemberi Petunjuk. Dan di sini ada sejenak waqfatun, keinginan kita untuk menjelaskan berbagai macam jenis hidayah yang disandarkan kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari sifat tersebutlah diambil nama Allah Jalla wa Ala Al-Hadi. Awalan, yang pertama, Al-Hidayatul Ammah. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya umum, wahia hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha, yaitu hidayah yang Allah anugerahkan kepada setiap jiwa untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupannya, wa ma yuqimuha, mewujudkan apa-apa yang dapat menjaga eksistensi kehidupannya. Ini hidayah pertama, hidayah ammah. Bagaimana Allah menganugerahkan ilham, insting kepada setiap segala sesuatu makhluk yang hidup, agar dapat bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya, mewujudkan kemaslahatan masing-masing. Tanpa itu binasalah mereka. Wahia hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi. Dan inilah hidayah yang umum, mencakup hidayah kepada seluruh makhluk hidup. Al-hayawan bermakna makhluk hidup. Manusia juga hayawan dalam pengertian makhluk yang hidup. Binatang juga hayawan dalam pengertian makhluk hidup. Lil-hayawani kullihi, untuk seluruh makhluk hidup. Ya. Natiqihi wa bahimihi, baik makhluk hidup yang bisa berbicara seperti manusia, wa bahimihi, ataupun makhluk hidup yang tak bisa bicara seperti binatang ternak. Semuanya Allah berikan kepada mereka insting untuk mampu bertahan hidup, untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya. Jika dia lapar, Allah berikan insting untuk makan. Bagaimana cara dia makan? Allah berikan setiap makhluk cara, ya, dengan itu dia dapat bertahan hidup. Berbeda-beda cara makannya. Subhanallah, ada yang makan dengan tangannya, ada yang makan dengan mulutnya langsung, ada yang makan dengan paruhnya, berbagai macam cara. Ya, ketika mereka haus mereka minum. Allah beri mereka setiap makhluk hidup tersebut insting bagaimana cara dia minum. Dan kita pun tak tahu bagaimana ikan minum. Minum enggak ikan kira-kira? Ikan minum enggak? Gimana? Minum? Minum dia. Bagaimana cara ikan minum? Allah beri semuanya insting. Hanya Allah yang mengetahuinya bagaimana. Dengan itulah mereka bertahan hidup. Ya, Allah berikan kepada setiap hewan senjata pamungkas yang dengannya dia mampu mempertahankan dirinya. Berbagai macam senjata Allah berikan. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Masing-masing punya kelebihan. Subhanallah. Ya, ada setiap macam makhluk hidup, binatang-binatang itu Allah berikan kepada mereka insting untuk mengelabui musuh. Ya, bagaimana mereka dapat mengelabui musuh? Allah berikan bagi mereka warna-warna yang mirip dengan alam sekitarnya. Ya, lihatlah ikan-ikan pari kadang-kadang sama dengan pasir, ikan lepuh sama, kita enggak tahu. Ya, dengan itulah mereka bertahan. Tayrihi wa dawabihi, maka seluruh makhluk hidup yang bisa berbicara, manusia ataupun binatang ternak. Tayrihi wa dawabihi, segala macam bentuk burung, unggas, Allah beri mereka insting bagaimana mereka terbang, bagaimana mereka mencari makan. Ada yang terbang bergerombol, tak pernah sendiri, ada yang terbang sendiri-sendiri. Bahkan diberikan insting bagaimana mereka dapat menyibak, ya, angin, bagaimana mereka bisa terbang
sehingga menuju tempat-tempat yang jauh. Mereka membentuk formula tertentu ketika terbang. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ada yang membentuk ujung tombak. Ya, itu semuanya bukan ya mereka ya sembarangan terbang. Itu semuanya ada petunjuk yang menunjukinya dia Allah, namanya Al-Hadi. Allah buatlah ya burung-burung itu bagaimana paruh-paruhnya, kepalanya mengecil, dari kecil membesar. Bagaimana jika kepala burung seperti gini bentuknya? Gimana terbang? Terhalang dengan angin. Allah buat sempurna. Diikutilah oleh makhluk bernama manusia. Dibuat pula pesawat-pesawat bentuknya seperti burung. Begitulah. Ya. Wadawabihi, semua binatang-binatang melata juga Allah beri petunjuk. Ya. Fasihihi wa a'jamihi, baik binatang ya manusia yang bisa berbicara dengan fasih maupun binatang-binatang dalam bentuk binatang beneran yang tidak bisa berbicara. A'jam, ya. Ada binatang-binatang yang kita dengar suaranya, ada binatang yang tak kita dengar suaranya. Semut, siapa pernah dengar suara semut? Tak ada kita yang pernah dengar suara semut. Bersuara enggak dia kira-kira? Dari mana antum tahu dia bersuara? Nabi Sulaiman mendengar. Allahu Akbar. Ya, tak pernah kita mendengar suara semut, kita mendengar suara tawon. Ya, kita mendengar suara lebah dan seterusnya. Wa min dzalikum hidayatuhu subhanahu al-hayawan al-bahim ila iltiqam ath-thadyi 'inda khurujihi min batni ummih. Di antaranya Allah berikan hidayah insting kepada setiap makhluk hidup, ya baik manusia maupun hewan-hewan yang menyusui, hewan mamalia ya, yang menyusui. Bukan papalia. Mamalia. Bagaimana mereka dapat menyusu daripada susu ibunya ketika keluar dari perut ibunya? Allahu Akbar. Mungkin antum tak tahu bagaimana ikan paus menyusu. Ikan paus menyusu atau bukan? Menyusu. Kan lumba-lumba menyusu. Kita pun tak tahu di mana susunya. Allahu Akbar. Begitulah Allah beri insting. Wa ila ma'rifatihi bi ummihi duna ghairiha. Bahkan Allah buat dengan insting dari namanya Al-Hadi, pemberi hidayah, makhluk mengenal ibunya. Duna ghairiha, dapat membedakan antara ibunya dengan yang lainnya. Hatta yattabi'aha aina dhahabat, sehingga dia ikut kemana ibunya pergi. Kadang-kadang kita payah membedakan ayam, semua sama tampaknya. Ya, hitam-hitam semua. Belang-belang semua. Tengok kambing. Kadang-kadang kita payah membeda-bedakan, subhanallah. Tapi tidak dengan hewan. Anak kambing tahu mana mamanya. Dia tahu mana ibunya. Subhanallah. Subhanallah. Allah beri mereka petunjuk. Wa ila qasdi ma yanfa'uhu minal mar'a. Allah Subhanahu wa taala beri kepada mereka insting untuk dapat pergi ya mencari makan yang bermanfaat bagi mereka. Duna ma yadurruhu minhu. Mereka pun paham mana makanan yang membahayakan bagi mereka. Subhanallah. Setiap binatang, tak pernah kita mendengar kera mati keracunan, salah makan, dia konsumsi, contohnya apa? Jamur beracun. Tak pernah kera terkapar gara-gara makan jamu yang beracun. Banyak orang mati terkapar gara-gara memakan yang membahayakan dirinya, mengkonsumsi narkoba, mati terkapar. Subhanallah. Yang mengkonsumsi rokok, mati terkapar, kantongnya jebol-jebol, habis wangi untuk beli rokok yang membahayakan dirinya. Kadang-kadang hewan lebih pintar daripada manusia. Subhanallah. Wa min dzalikum hidayatuhu at-tayr wal wuhush. Di antaranya Allah berilah hidayah kepada burung-burung, binatang-binatang buas. Setiap binatang buas Allah beri perangkat dengannya dia mangsa. Diberikan gigi yang berbeda. Perhatikan gigi harimau dengan gigi sapi, sama enggak? Sama atau tak sama? Tak sama. Andai kata sapi kayak harimau giginya, habis kita semua. Tak makan sapi lagi kita. Tak ada yang namanya bakso sapi. Allah beri
binatang-binatang ternak ya, gigi yang berbeda-beda, dengannya dia tidak memangsa. Bayangkan jika sapi giginya kayak harimau, sapi kukunya kayak harimau, habislah semua para pengembala sapi. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Jalla wa'ala, namanya Al-Hadi, menciptakan segala makhluk dengan sempurna, menciptakan segala macam sarana agar mereka dapat bertahan hidup. Kemudian wad-dawabi, dan berbagai macam binatang-binatang yang melata lainnya, ilal af'alil ajibah, dengan segala macam perbuatan-perbuatan mereka yang begitu mengagumkan, allati ya'jizu anhal insan, yang mana manusia tak mampu melakukannya. Ular, bagaimana dia tukar kulit, manusia enggak pernah tukar kulit. Kalau mau tukar kulit dia harus beli jaket kulit yang berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Bagaimana cara ular makan, menakjubkan. Yang lebih besar dari dia dapat dimakannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana cara makannya, langsung ditelan bulat-bulat. Kadang ya kita lihat ular, subhanallah, begitu kecil mulutnya tapi elastis, bisa memakan yang lebih besar 5 kali, 6 kali, 7 kali lebih dari kepalanya. Dia makan anak sapi kadang-kadang, subhanallah. Bahkan ular besar, anaconda, kadang-kadang memakan induk sapi pun dimakannya. Subhanallah. Bagaimana caranya? Sangat menakjubkan. Bagaimana cara melumpuhkan lawannya? Sangat menakjubkan. Subhanallah. Allati ya'jizu anha al-insan, manusia tak mampu melakukannya. Suruhlah manusia buat burung-burung, membuat sarang-sarang burung. Suruh manusia buat sarang-sarang lebah sebagaimana dibuat lebah dengan sempurna, tak mampu. Subhanallah. Mereka hanya membantu saja lebah untuk dapat membuat sarang. Kehidayatin nahli ila suluki subul, di antaranya Allah berilah insting petunjuk kepada lebah agar menempuh as-subul allati fiha mara'iha. Ya, sarana jalan untuk menuju ya berbagai macam makanannya, ala tabayuniha, dengan segala macam bentuk ya, tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke pohon-pohonan, ada yang pergi ke bunga-bunga, macam-macam. Ya. Thumma 'auduha min masafatin ba'idah ila buyutiha min asy-syajari wal jibal wa ma ya'rishu banu adamah. Kemudian lebah ini terbang jauh-jauh. Kemudian lebah ini tahu bagaimana dia pulang kembali ke rumahnya. Subhanallah, ke sarangnya. Tak ada yang namanya lebah nyasar. Kembali dia ke sarangnya, tahu dia. Subhanallah. Allah buat mereka insting bertahan hidup, tapi tidak Allah buat mereka secerdas manusia. Ya, lihatlah lebah-lebah itu, masih lebih cerdas manusia. Walau mereka memiliki keunikan yang tak mampu manusia lakukan. Manusia tak mampu memproses madu, manusia menikmati madu. Sungguh nikmat madu. Subhanallah. Tapi tak semua orang mau dimadu. Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala buat manusia lebih cerdas daripada lebah. Sempurna bagaimana dahsyatnya lebah menciptakan sarangnya dengan insting Allah berikan. Tak pernah lebah tersesat. Manusia pun pintar. Dipelajarinya bagaimana sifat-sifat hewan. Oh, dia tahu lebah itu supaya kembali bersarang, disisakan sedikit sarangnya. Akhirnya mereka tahu ini sarang kita, sehingga manusia bisa panen lebah tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lebah buat sarang lagi. Bayangkan kalau lebah pintar, dia akan pindah sarang pergi tempat yang tak tahu manusia, tak minum madu kita. Subhanallah. Ya. Kemudian ya, ada yang kembali ya dari sarang jauh, dari pepohonan, dari gunung, dan dari apa-apa yang memang telah dibuatkan oleh manusia, seperti ya lebah-lebah yang memang mereka itu ya diternakkan oleh manusia, dibuatkan untuk mereka wadah-wadah yang dengannya mereka membuat sarang-sarang yang bisa dibawa, dipindahkan. Subhanallah. Tinggal lihat saja musim kopi, dibawa lebah-lebah ini dengan sarang-sarangnya ke kebun kopi. Subhanallah.
Tak diajari, dia pun pergi mencari bunga-bunga kopi, kemudian dia keluarkan dalam bentuk lebah berwarna hitam seperti kopi, dibawa ke kebun-kebun rambutan. Kemudian tak ada perintah manusia, lebah pergi sana, ini banyak pohon-pohon rambutan, dia terbang sendiri. Kemudian dia keluarkan madu berbentuk merah seperti rambutan. Begitulah seterusnya. Kata Allah, syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Minuman yang berbagai macam ragam versi warnanya, padanya ada kesembuhan.